Assalamualaikum, halo. Ini tutorial kali ini untuk mengganti modifikasi pematik. Jadi pematik igniter diganti untuk pematik konversi dari permintaan beberapa customer. Dan ini ada yang beberapa komen bagaimana caranya ngerakit untuk supaya pematiknya dia lebih awet, dan bagaimana cara ngakalinya, cara ngerakitnya, cara modifikasinya. Nah, di video kali ini saya akan ngasih tahu dan caranya lebih simpel tanpa kita harus potong-potong kabel, pindah-pindah jalur kabelnya untuk mesin. Jadi misalkan kita pakai untuk pematik yang model seperti ini, mungkin kedepannya diganti pematik ori lagi, dia tanpa harus pindah-pindah kabel, tanpa harus mengganti jalur-jalur kabelnya. Jadi dia real untuk kabel-kabelnya, dia nggak ada yang dipotong ataupun yang dipindah untuk aliran cara kerjanya seperti itu. Jadi kita langsung saja. Pertama kita siapin pematik yang model gini. Ini pematiknya. Jadi ini nanti untuk nyala buat pemancing apinya. Terus ini dia pematik relaynya, ini yang mengubah dari listrik 220 nanti untuk pematik. Jadi pematik di sini ada dua model. Kalau ini kan dia pakai dua. Kalau pakai dua ini nanti jadi nyambungnya dia langsung ke dua sini. Cuma kalau misalkan pakai satu, di sini nyambung di sini satu, terus di sini dia dikasih ke ground. Jadi dia pematiknya dari body. Bunyi cetek-ceteknya dari body untuk dia menghasilkan percikan apinya dari body. Tapi kalau misalkan dia dua pematik seperti ini, dia langsung ini disambung 1-2, jadi menghasilkan apinya langsung dari sisi A sama sisi B, langsung dia menghasilkan api. Jadi kita langsung saja caranya bagaimana. Jadi yang pertama kita harus tahu cara kerja mesin Speed Queen ini seperti apa. Kalau untuk pematik relay ini dia kan yang dibutuhkan 220. Jadi kita harus tahu 220-nya di sini dari mana. Jadi kita ngambil 220, kita ngambilnya dari trafo. Jadi ini nanti langsung kita sambung aja. Ini kita sambung sini. Ini satu di sini. Satu di sini. Ini kan dia 220 untuk menghasilkan listrik supaya termostat solenoid, termostat ini dua-duanya ini solenoid dia masih tetap bekerja. Kita ngambilnya dari trafo. Jadi trafo itu kan untuk inputnya dia 220, kalau outnya dia 1110. Kalau mulai di solenoid sama termo ini dia sudah 1110. Jadi untuk ngambilnya ini dia dari trafo, jangan ngambil dari sini. Bener, ini kalau termo di sini, yang termo ini satu, ini dua, ini dia 220. Tapi kita nggak bisa ngambil di sini karena nanti cara kerjanya termostat dia nggak bisa berfungsi maksimal. Jadi yang dikhawatirkan nanti terjadi overheat ataupun si pematik dia susah untuk nyalanya. Jadi seperti ini. Maaf, ini kan hanya tutorial, jadi kabelnya nggak diselipin ke sana, jadi kita langsung ke atas saja lewat samping. Obeng ini. Jadi ini kalau dia kalau kesini kan dia sudah 1110. Kalau di sini dia 220. Jadi kita ngambilnya dari sini. Kita ngambil dari sini. Kita ngambil dari sini. Nah, ini. Ini kurang rapi soalnya nanti ini kan hanya tutorial. Jadi yang penting cara ngerakitnya untuk alur-alur kabelnya dia bisa. Dan ini jangan sampai di skip. Nanti kalau di skip nanti akibatnya dia fatal. Fatalnya nanti nggak tahu ini jalur-jalurnya kemana. Pas di skip salah nyambung kabel, konslet lah, itu yang repot.
Ini agak susah nyambungnya, bentar. Ini sudah. Di sini kita ngambil 220. Jadi sementara ini biar gini dulu aja. Lewatnya samping. Lewat samping ini nanti kalau misalkan pengen lebih rapi, di sini kita baut. Baut lewat sini aja. Lah, baut lewat sini. Ini untuk pematiknya dipasang seperti biasa, seperti masang pematik pada orinya. Ini dipasang seperti biasa. Ini kita baut. Gini dulu aja, gak apa-apa, nggak usah dikencengin. Yang penting paham. Nanti kalau misalkan ngerakit sendiri ya tetap kita ini harus dibaut, dikencengin. Nih. Untuk gas paletnya kita baut satu aja. Nah, ini dua kabel ini kita sambung ke pematik yang ini warna merah tadi. Ini kita sambung. Ini kita sambung. Ini kabel dari soket solenoid kaki 2 ya. Ini solenoid kaki 2, ini solenoid kaki 3. Dan ini untuk kabel soket dari pematik. Jadi ini jangan dibuang aja. Maksudnya biarin gini aja. Nanti pengen mungkin kedepannya kita ganti pakai pematik ori lagi. Jadi biarin seperti ini tanpa kita harus buang-buang. Takutnya nanti kita potong. Pengennya sih lebih rapi. Tapi pas kita simpan hilang, mau diganti yang ori kita susah untuk nyarinya. Sama ini sensornya. Jadi sensor terus ini sebenarnya juga sudah nggak berfungsi. Terus untuk bagian solenoid kaki 2 di sini ada modifikasi kecil. Jadi untuk pennya yang solenoid kaki 2 ini kita ambil. Nah, bagaimana cara ngambilnya pen yang kaki 2 ini? Ada di video sebelumnya. Jadi saya sebelumnya itu mengasih tutorial bagaimana cara buka gas palep. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Cara buka gas palep itu gimana. Dan untuk kalau ini udah dibuka, pen yang kaki 2 ini kita ambil. Jadi kita hanya ngandalin solenoid kaki 3 aja. Jadi ini kaki 2 sudah nggak berfungsi, sensor dia sudah nggak berfungsi. Ini kabel pematik dia juga udah nggak berfungsi. Jadi kita hanya ngandalin satu solenoid yang kaki 3 aja. Jadi seperti itu. Ini rangkaiannya seperti ini. Jadi sangat simpel. Seperti ini sudah selesai. Jadi ini ke termo yang 220, ini langsung ke pematik. Ini kita langsung pasang drum, nanti kita coba.
udah selesai, tinggal kita coba aja. Ini listriknya kita colokin ke sini. Ini untuk gasnya kita pasang. Nah ini pematik dia nyala. Ini kabelnya tadi, ini kabel nggak ada rekayasa. Ini kabelnya dia langsung nyambung ke trafo. Jadi ini kabelnya nyambung ke trafo seperti ini. Kita tunggu sampai mati. Apakah termostat di sini dia mau bekerja atau enggak? Ini kita tunggu dulu beberapa menit. Jangan sampai videonya di skip, takutnya nanti salah informasi. Dan kalau misalkan ini bermanfaat, tolong minta bantu subscribe-nya, like, komen, dan share biar untuk video-video selanjutnya untuk buat tutorialnya lebih semangat. Jadi ini seperti ini. Ini nanti tanpa dipercepat atau tanpa diedit, takutnya nanti kalau videonya diedit, dipercepat, takutnya nanti ada rekayasa atau gimana. Jadi ini real, nunggu sampai dia benar-benar apinya mati. Jadi modelnya dia seperti ini. Ini pematik, cuma nanti kalau misalkan mau buat sendiri, kabel-kabelnya ini tetap dirapiin. Dan untuk catatan, jadi model seperti ini dia juga awet. Saya ada beberapa permintaan dari customer, dia juga awet lah. Ini dia udah mati. Ini dia udah mati. Ini kabelnya dia masih nancep di termo. Nah ini masih nancep di termo, nggak ada rekayasa nih gas-gasnya di sini. Kita tunggu sampai dia nyala lagi. Nah ini dia udah nyala lagi, jadi hasilnya dia lebih oke, lebih maksimal. Jadi tapi kalau untuk diganti pemati seperti ini, dia lebih awet emang daripada yang ori. Saya ada permintaan dari beberapa customer dan ada beberapa hotel yang tak buat seperti ini. Alhamdulillah dia juga maksudnya awet dan nggak ada kendala, dan untuk safety-nya dia juga benar-benar safety. Cuma tetap jangan dibandingin dengan yang ori. Karena kenapa? Karena yang ori itu kan dia pakai 2 solenoid, terus dia pakai sensor. Jadi kalau kita bandingin masalah safety, ya tetap safety yang ori. Karena apa? Karena namanya pabrik buat sebelum dijual bebas ke pasaran umum, pasti di situ udah di QC beberapa kali. Sedangkan model seperti ini karena terlalu banyaknya permintaan pasaran dan pengennya lebih awet tahan lama, ya jadinya seperti ini, seperti itu. Jadi caranya sangat mudah, sangat gampang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.